Shalom sahabat Quick Devotion, selamat pagi dan happy Sunday. Senang sekali bisa menyapa kamu kembali di awal hari yang indah ini. Saya percaya setiap pagi adalah kesempatan baru yang Tuhan berikan bagi kita untuk menghirup kasih karunia-Nya, berjalan dalam pimpinannya, dan melangkah dengan penuh pengharapan. Video ini dibuat dengan satu tujuan sederhana, supaya kamu bisa masuk lebih dalam hadirat Tuhan, merasakan kasih-Nya, dan dikuatkan oleh firman-Nya. Jadi, mari kita nikmati waktu teduh ini bersama-sama. Jangan lupa ya, dukung terus channel Quick Devotion dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kamu selalu update dengan konten-konten rohani yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu pagi ini dengan hati yang rindu. Kami mau mendengar suara-Mu, merasakan kasih-Mu, dan menikmati hadirat-Mu. Urapi kami dengan firman-Mu, supaya pagi ini iman kami diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ayat ini ditulis Paulus ketika ia sedang mengalami penderitaan yang ia sebut sebagai duri dalam daging. Paulus sudah berdoa berulang kali supaya Tuhan melepaskannya. Tapi Tuhan menjawab dengan cara berbeda, bukan mengangkat masalah itu, melainkan memberikan janji bahwa kasih karunia-Nya cukup. Ini mengejarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah atau kelemahan kita, tetapi Ia menjanjikan sesuatu yang lebih berharga. Kekuatan, damai, dan kuasa Kristus yang nyata di dalam kelemahan kita. Menurut saya pribadi, ini adalah ayat yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena jujur saja, siapa di antara kita yang tidak pernah merasa lemah? Saya sendiri pernah berada di titik di mana saya merasa tidak mampu melanjutkan. Ada masa ketika tekanan begitu berat, beban pikiran terasa menekan, dan tubuh pun ikut lelah. Di saat-saat seperti itu, saya belajar bahwa ternyata Tuhan tidak menuntut saya untuk selalu kuat dengan kekuatan saya sendiri. Yang Tuhan mau adalah saya bersandar penuh padanya. Sahabat Quick Devotion, mungkin kamu juga pernah merasakan hal yang sama. Misalnya ketika menghadapi masalah keluarga yang rumit, saat pekerjaan tidak berjalan sesuai harapan, atau mungkin ketika tubuhmu sakit dan kamu merasa tak berdaya. Di situ kadang muncul pertanyaan, Tuhan, kenapa Engkau tidak segera menolong? Kenapa Engkau tidak angkat semua ini? Jawaban Tuhan sama seperti yang Paulus dengar. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih karunia itu bukan hanya sebuah kata rohani, tapi itu nyata. Kasih karunia adalah kekuatan yang membuat kita bisa tetap berjalan meski jalan terasa berat. Kasih karunia itu seperti tangan Tuhan yang menopang kita ketika kita hampir jatuh. Saya pernah mendengar ilustrasi sederhana. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Dia sering jatuh, sering goyah, tapi ayahnya selalu ada di dekatnya, menopangnya, mengangkatnya lagi. Begitulah kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak selalu menyingkirkan semua batu di jalan kita, tapi Dia selalu ada untuk menopang langkah kita supaya kita tidak tergeletak terlalu lama. Kalau kita lihat hidup Paulus, justru melalui kelemahannya, Injil bisa diberitakan dengan lebih kuat. Kenapa? Karena orang bisa melihat bahwa bukan kekuatan manusia yang bekerja, melainkan kuasa Kristus yang nyata. Itu artinya, kelemahan kita bukanlah akhir dari segalanya. Justru di dalam kelemahan kita, Tuhan bisa menunjukkan betapa besar kasih-Nya, betapa cukup kasih karunia-Nya. Mungkin pagi ini ada sahabat Quick Devotion yang sedang menghadapi tantangan besar. Kamu merasa doa-doamu belum dijawab, jalan keluar pun belum terlihat. Bahkan kekuatanmu sudah hampir habis. Saya mau katakan kepada kamu, jangan menyerah. Ingat, janji Tuhan,
kasih karunia-Nya cukup bagimu. Kalau kamu merasa tidak kuat, itu justru saat yang tepat untuk membiarkan Tuhan bekerja. Saat kamu sudah sampai di batas kemampuanmu, disitulah kuasa Tuhan turun dan menopangmu. Mari hari ini kita belajar. Jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan mengukur kekuatan kita hanya dengan apa yang kita lihat. Karena ada kasih karunia Tuhan yang bekerja melebihi apa yang kita pikirkan. Mari kita tutup dengan doa. Kalau bisa, pejamkan mata dan mari berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Ampuni kami kalau seringkali kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Hari ini, kami mau belajar bersandar penuh kepadamu. Kami juga berdoa bagi sahabat Quick Devotion yang sedang sakit, baik yang di rumah sakit maupun yang sedang beristirahat di rumah. Tuhan, jamahlah tubuh mereka. Sembuhkan dengan kuasa-Mu, berikan kekuatan baru, dan pulihkan mereka sepenuhnya. Dan bagi kami semua Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap langkah kami, pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Biarlah dari pagi hingga malam nanti, kami berjalan dalam penyertaan-Mu. Kami terima berkat, damai sejahtera, dan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Quick Devotion, ingatlah selalu, kasih karunia Tuhan cukup bagimu hari ini. Jangan takut, jangan khawatir, tetap melangkah dengan iman. Jangan lupa, dukung terus channel Quick Devotion dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan konten yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Dan bagi sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, dapat menyalurkannya via transfer yang ada di deskripsi video ini. Happy Sunday! Tuhan Yesus memberkati, selamat menjalani hari bersama kasih karunia-Nya.